Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Iis Aisyah dari kelas 11 MIA 1 MAN 3 Ciamis. Di sini aku akan memaparkan sedikit materi mengenai Indonesia pada awal kemerdekaan untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran sejarah Indonesia oleh Bapak Ja'far Shiddiq Ansori, MP. Sejarah Indonesia pada awal kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 bukanlah titik akhir perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Apalagi Indonesia pada awal kemerdekaan masih harus menghadapi kekuatan asing yang ingin menjajah kembali. Lantaran para penjajah, khususnya Belanda, enggan untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, ketika Indonesia belum sempat menikmati euforia kemerdekaan, kehidupan bangsa Indonesia harus dihadapkan kembali dengan konflik dari pihak asing, sehingga memunculkan perlawanan di berbagai daerah. Hal ini karena kedatangan pihak sekutu yang diboncengi oleh Nica Belanda, karena Nica ingin menegakkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia. Adapun serangkaian konflik dan insiden yang terjadi yaitu yang pertama, pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Tanjung Perak, Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi. Dalam pertempuran yang berlangsung, sampai awal Desember itu gugur beribu-ribu pejuang Indonesia, sehingga pemerintah menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Yang kedua, pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran di Semarang ini terjadi pada 15 Oktober 1945. Yang ketiga, pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Battle di Semarang pada 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara sekutu. Setelah itu, sekutu diboncengi oleh Nica dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak dan memicu perlawanan dari bangsa Indonesia. Yang keempat, Bandung Lautan Api. Kota Bandung dimasuki pasukan Inggris pada Oktober 1945, di mana sekutu meminta hasil lucutan tentara Jepang. Namun pada 21 November 1945, sekutu mengultimatum agar kota Bandung dikosongkan dan hal ini tidak diindahkan oleh bangsa Indonesia. Sehingga perintah tersebut diulang pada 23 Maret 1946. Sebelum keluar Bandung, para pejuang Indonesia menyerang markas sekutu dan membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Yang kelima, pertempuran Medan Area. Awal perjuangan bersenjata yang dikenal dengan pertempuran Medan Area pada 9 Oktober 1945 saat pasukan sekutu yang diboncengi Belanda di bawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Medan. Pada 13 Oktober 1945, para pemuda yang tergabung dalam TKR terlibat bentrok dengan pasukan Belanda, sehingga hal ini menjalar ke seluruh kota Medan. Yang keenam, peristiwa Merah Putih di Manado. Terjadi pada 14 Desember 1945, di mana para pemuda Manado yang tergabung dalam pasukan KNIL bersama rakyat berhasil merebut Manado, Tomohon, dan Minahasa dari tangan sekutu atau Belanda. Daerah yang direbut tersebut dikibarkan bendera merah putih. Sekalipun Indonesia pada awal kemerdekaan terus mendapat berbagai cobaan, tapi dihadapi dengan tetap tegar dan terus melakukan perjuangan hingga mendapat kedaulatan penuh. Untuk itu, pemerintah Indonesia melakukan perundingan sebagai bantuan dan prakarsa dari dunia internasional. Perundingan-perundingan awal diantaranya Perundingan 17 November 1945, Perundingan Februari 1946, Perundingan Hugh Freeway, dan Perundingan Gencatan Senjata.